Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Teman-teman sudah menyiapkan sebuah tayangan ya dari redaksi terkait apa yang dilakukan atau pertemuan Pak Prabowo dengan Cak Imin ya. Kita lihat sama-sama cuplikannya berikut ini pemirsa. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Tuh, tadi Bu Irma sudah bilang satu perahu, Cak Imin juga bilang ya satu perahu semua. Kang, ini gaya komunikasi Cak Imin kayaknya lebih luwes lah ya. Iya, mirip-mirip dengan Pak Surya Paloh juga sebenarnya dalam keluasan. Iya, itu yang dibutuhkan seorang politisi seharusnya kan? Ya, politisi itu kan mampu membaca dinamika yang berkembang. Kenapa? Karena proses politik yang dinamis, apalagi tadi fragmentasi kekuatannya luar biasa. Kita ini kan multiparteisme ekstrim, partainya lebih dari 5 yang menduduki parlemen, sehingga tidak mudah mengelola itu. Salah satu cara dan pendekatan yang paling biasanya mengena adalah kemampuan untuk membangun komunikasi lintas kekuatan, dan itu ada di Pak Surya Paloh misalnya, itu ada di Cak Imin. Maksud saya itu ada di beberapa orang ya yang kecenderungan bisa kalau perlu menurunkan egonya ya kan untuk kemudian membangun mutual benefit, mutual understanding. Itu nggak semua orang bisa. Kalau politisi itu baperan, apalagi terbawa misalnya ya sampai bertahun-tahun, seperti misal sulitnya bertemu Pak SBY dengan Bu Mega, ya kan? Atau misalnya kejadian baru kalau Bu Mega tersinggung dengan Pak Jokowi dan itu lama, itu juga kan nanti apakah institusinya yang menjadi bahan atau basis sikap politik PD Perjuangan atau selera individu dari Bu Meganya. Nah ini akan sangat menjadi warna bagi PD Perjuangan apakah berada dalam misalnya strategi lama. Karena kalau kita kategorikan kan partai itu kan Bu Irma kalau dari sisi akademik dibagi 3. Pertama namanya product oriented party. Jadi partai-partai seperti PD Perjuangan yang punya sejarah dari PNI, ya kan? DNA-nya nasionalisme dari sisi ideologi dan dari produk desain langsung komunikasi. Dan itu sangat diwarnai biasanya oleh citra diri, image kepemimpinan dari sosok. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan sales oriented party. Jadi partai yang berorientasi pada bagaimana dia mematut diri dalam konteks memarketingkan partainya. Di situ misalnya kita bisa lihat bagaimana partai Nasdem. Nasdem, kemudian partai-partai seperti Golkar belakangan. Golkar kan dulu identik dengan gaya-gaya lama, old school. Tapi kemudian Golkar membuat misalnya Golkar under 40. Itu kan dalam konteks sales toh. Bagaimana misalnya dia mendapatkan potensi pemilih baru dari gen milenial dan Gen Z melalui Golkar Institute, ya kan? Dan banyak sekali sekarang caleg-caleg yang alumni Golkar Institute yang masuk ke DPR dan DPRD. Bukankah itu jadi investasi partai? Itu yang namanya sales oriented party. Yang ketiga namanya market oriented party. Jadi tidak ada dulu
produk desain, yang ada market intelligence dulu. dulu. Oh. Contoh kehadiran PSI. Iya, iya. PSI itu kan bukan dimulai dari produk desain, tapi dimulai dari market intelligence. Akan semakin banyak potensi anak muda Iya. di politik. Hampir 50 Dihitung juta kayak pemilih kemarin baru. 56% gen Betul. milenial dan Gen Z, maka kemudian ini potensi partai yang identik dengan anak muda. Tapi ingat, dalam market oriented party itu ada namanya adjustment. Penyesuaian. Dan penyesuaian itu salah satunya contoh PSI udah beberapa kali tidak masuk parlemen. Dulu karena sangat ngotot dengan under 40. Akhirnya sekarang ada adjustment tuh. Ada pengurus DPP-nya lebih dari usia 40 tahun. Ya. Kemudian calegnya usia lebih dari 40 tahun. Kebetulan saya mengajar misalnya di Nasdem, mengajar di Golkar Institute, juga mengajar BIMTEK di PSI, jadi tahu persis nih dinamika di internalnya masing-masing. Begitu. Di Mas PDIP Dani. iya nggak? PDI Perjuangan saya beberapa kali diskusi di Litbangnya. Oh, Iya. beda. Iya, makanya iya. saya bilang Litbang kan. Iya, makanya tadi Iya. kata Bu Irma, walaupun tidak menyebut partai, itu saya bisa asumsikan partai lama pakai gaya lama. Karena ada pepatah kan dalam dunia pendidikan, guru lama lebih cocok mengajar di zaman dulu. Ya. Zaman sekarang harusnya guru baru. Kang Gunggung ini guru saya. Guru saya juga, Bu. Ngajar saya dia. Tapi kan masih soal strategi gaya komunikasi. Pak Surya kan usia senior ya. Iya. Bu Mega Iya. sama Pak Surya lebih tua siapa ya? Pak Surya atau Bu Mega ya? Bu Mega. 11-12 ya? Oke. Hampir. Oke, usia mungkin sebaya, ya kan, sama-sama senior. Tapi gaya komunikasi bisa berbeda. Ini faktor apa yang mempengaruhi gaya komunikasi sebuah partai politik? Kalau gaya komunikasi itu kan tidak terhubung dengan usia. Sebenarnya. Kan saya Karakter juga ya. mungkin Mas Doni pernah nggak demi kita sharing bahwa kita ini kan sebenarnya punya gaya sendiri-sendiri. Kayak misalnya gaya saya structuring style. Pak Anies itu structuring style, ya kan? Kemudian Pak Jokowi itu equalitarian style. Kemudian Pak Surya Paloh kan dia retoris ya. Iya, betul. Itu structuring style sebenarnya, bukan orang equalitarian. Tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo equalitarian, Pak Prabowo itu dynamic style. Dia cepat meletup sebenarnya, meledak-ledak. Gesturnya itu juga ekspresif sekali, asertif sebenarnya. Orang dynamic butuh orang equalitarian dalam mengelola pemerintahan. Makanya harus banyak tuh yang kemudian mengingatkan Pak Prabowo bahwa Anda sekarang adalah Presiden Republik Indonesia yang ngelola partai politiknya tidak bisa dengan selera individu, apalagi beliau orang dynamic. Gampang, gitu. Bu Irma. Tinggal bisikin ke Pak Surya, kasih tahu Pak Prabowo konsultannya ini, ya staf susnya gitu kan. Nanti Kang Gunggun aja saya. Gitu. Bu Irma, tadi saya ulang lagi ya, satu perahu, tapi tidak bicara soal menteri, ya. Ini gaya apa ini? Karena saya nggak tahu ini. Apakah di sini nggak bicara menteri, tapi di tempat lain mungkin ada yang kemudian jadi deal-dealan gitu? Enggak, jadi memang kita, Pak Surya Paloh menyampaikan ke kami ya di rapat DPP bahwa kita akan mendukung pemerintah untuk bisa terus berjalan dengan baik, tapi kita nggak akan bicara soal menteri. Artinya begini, artinya kita nggak akan ngusulin gitu ya. Kalau diminta itu beda siapkan. ya. Tapi kalau kita mengajukan enggak. Oke. Artinya tinggal bagaimana komunikasinya ya. Tidak usah mengajukan, tapi ada permintaan gitu kan. Sebentar, ini saya harus tanyakan ke Kang Gunggun, yang tadi saya tanyakan ke Bu Irma, soal yang tadinya bertarung keras, tapi dari aspeknya beliau ya, Bu Irma ya, yang kemudian tadinya menganggap ini dicurangi oleh Pak Prabowo, sekarang bisa duduk mesra satu perahu. Nah, ini soal idealisme, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada publik yang masih terpecah dua itu, ya kan? Dengan asumsi tadi ini kan bersatu. Dari kacamata Anda gimana, Kang? Keras itu memang bagian dari dinamika kompetisi ya, Bu Irma. Betul. Ini kan relasi antagonis itu biasa dalam kontestasi elektoral. Dan ketika misalnya memang dinamika kontestasi elektoral kan tidak selalu ideal. Banyak hal yang kemudian jadi catatan, termasuk oleh Partai Nasdem berkali-kali disampaikan. Dan sudah dilakukan upaya hukum yang namanya perselisihan hasil pemilu. Sengketa perselisihan hasil pemilu itu kanal lain di luar politik. Kan politik dengan tahapannya, kemudian hukum, Mahkamah Konstitusi, dan
amar putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menolak seluruhnya, meskipun ada dissenting opinion, 5 menolak, 3 dissenting opinion. Kan begitu. Artinya proses proseduralnya udah selesai nih Mas Doni. Iya. Sekarang kata Mas Doni, kenapa kayak misal Partai Nasdem yang selama kontestasi keras, kemudian sekarang satu perahu, yaitu bagian dari cara bersikap atas dinamika politik yang berkembang. Tahapannya udah selesai, proseduralnya udah selesai. Sekarang apakah kemudian... Jadi diksi narasi yang kemarin sangat keras kemudian, itu apakah kemudian begitu saja, kemudian oke selesai, kita sekarang bangun sama-sama gitu? Ya masalahnya kan apa yang kemudian jadi instrumen, bahasa Bu Irma tadi, indikator, ukuran-ukuran. Iya. Kan ukurannya kalau misalnya politik itu kan suara. Ketika misalnya suara merasa ada masalah, tentu harus kemudian legal standing. Salah satu bentuk legal standing ada di persengketaan hasil pemilu, perselisihan hasil pemilu. Kalau itu juga tidak bisa menyelesaikan apa yang kemudian menjadi kegambangan, keresahan, termasuk kekecewaan, itu yang biasa dalam teori disebut sebagai cognitive dissonance, keberbedaan antara apa yang dipikirkan yang dirasakan. Salah satu indikator objektifnya adalah buktikan di pengadilan. Pengadilan tidak puas juga, ya Anda sekarang bersikap apakah kemudian ikut serta atau tidak. Kalau ikut serta berarti kemudian akhirnya menolerir itu, ya kan? Itu juga demokrasi ya. Iya dong. Jadi kalau pertanyaan bagaimana nasib demokrasi setelah ini, setelah yang tadinya bertarung keras kemudian akhirnya berangkulan, baik-baik saja dong. Ya nggak baik-baik saja. Maksud saya kalau semuanya masuk ya nggak baik-baik saja. Makanya harus selalu ada orang yang atau partai yang berada di luar. Itu kan dinamis. Iya. Tapi Bu Irma, saya minta ditegaskan kembali, tadi juga sudah sempat kasih bocoran ya, Pak Surya sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo. Itu jadi apa yang bisa Anda sampaikan, khususnya juga kepada teman-teman partai politik yang lain? Iya, kami sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum, kita akan mendukung pemerintah baru agar keberlangsungan kehidupan bertata negara ini bisa berjalan dengan baik. Soal bagaimana kemudian mengawal pemerintahan ini dengan efektif, maka perlu juga ada kontrol. Dan kontrol itu kan nggak harus di luar, di dalam juga bisa jadi kontrol. Itu yang diperankan oleh Partai Nasdem. Jadi bagi saya ketika ada orang yang mengatakan itu cuma lip service-nya Nasdem, bagi saya itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Bagi kami nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu juga bagian dari kami menghargai apa yang disampaikan oleh para orang yang tidak sepakat dengan Nasdem ya. Itu juga bagian dari kontrol kami juga gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Yang penting bagi kami hari ini adalah bagaimana kami sikap yang kami ambil adalah kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara ini harus di atas kepentingan dari partai itu sendiri. Oke. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Saya jadi ada istilah baru nih Kang, internal opposition. Bu Irma, terima kasih. Sehat selalu Kang. Terima kasih. Oposisi aja nggak ada, apalagi internal oposisi. Ya pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja, redaksi, dan tim yang bertugas, saya Doni The Kaiser berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka.